Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ayo semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Tahukah kalian ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air yang kita gunakan haruslah air bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Nah, berikut adalah syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama adalah syarat fisik. Syarat kualitas air yang baik secara fisik adalah 1. Air tidak keruh. 2. Air tidak berwarna. 3. Air tidak berasa, tidak berbau, dan suhu air antara 10 derajat sampai 25 derajat atau suhunya sejuk. Dan syarat fisik yang terakhir adalah air tidak meninggalkan endapan. Kemudian syarat kualitas air yang baik yang kedua adalah syarat kimiawi. Nah, apa sajakah syarat-syarat kimiawi? Nah, yang pertama, air tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Kemudian yang kedua, air tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, cukup yodium. Dan yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan syarat kualitas air yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Yang pertama, air tidak mengandung bakteri patogen, penyebab penyakit disentri, tipus, dan kolera. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, anak-anak, ini adalah syarat-syarat kualitas air yang baik. Jadi, kualitas air yang baik itu harus memiliki syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Saat ini air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga kita seringkali perlu membelinya, terutama di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan adanya pencemaran oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan, sisa deterjen, dan pestisida. Nah, berikut adalah beberapa contoh dampak pencemaran air. Yang pertama adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Nah, contoh dampak pencemaran air yang kedua adalah tanah yang tercemar limbah dapat mengganggu kesuburan tanah. Nah, contoh yang ketiga adalah air yang tercemar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah contoh beberapa dampak pencemaran air. Nah, lalu bagaimanakah upaya mengurangi krisis air bersih? Yang pertama adalah melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Yang kedua, menggalakkan penanaman pohon atau reboisasi. Yang ketiga, membuat lubang serapan air atau biopori. Yang keempat, membangun
tempat penampungan air. Dan yang kelima, menanggulangi pencemaran air seperti limbah pabrik. Jadi limbah pabrik sebelum dibuang ke lingkungan harus diolah terlebih dahulu. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, sekarang mari kalian baca teks berikut. Nah, berdasarkan teks Hari Air Sedunia tadi, kalian bisa membuat beberapa pertanyaan. Contohnya, yang pertama, pada tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Jawabannya, Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pertanyaan yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air berkurang? Ya, jawabannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang adalah 1. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir ke permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Kemudian banyak pohon ditebang sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Dan faktor yang ketiga adalah lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Jawabannya, akibat kekurangan air bersih 1. Kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. Kemudian hasil panen berkurang dan banyak hewan yang mati. Kemudian pertanyaan yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Jawabannya dengan cara 1. Menghemat penggunaan air. Kemudian yang kedua, membuat lubang serapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan upaya untuk mengurangi krisis air bersih yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, anak-anak, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian buat berdasarkan teks tadi. Nah, ketika kalian membuat pertanyaan, kalian juga harus membuat jawaban yang sesuai dengan teks. Nah, kalian bisa berlatih untuk membuat pertanyaan dan jawaban dari sebuah teks. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat air bagi ketam-ketam dan katak-katak. Nah, akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi cerita bergambar? Apakah yang dimaksud dengan cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contoh cerita bergambar yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan salah satu contoh cerita bergambar berikut. Ini adalah contoh
cerita bergambar apa anak-anak? Ya, ini adalah cerita, sebuah komik. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa sajakah ciri-ciri karya gambar cerita atau cerita bergambar? Ya, 1. Cerita bergambar memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian, ciri karya gambar cerita yang kedua adalah memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Kemudian ciri yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ciri yang keempat, urutan gambar mengandung unsur cerita berangkai. Dan ciri yang kelima, ada kesesuaian antara ilustrasi atau gambar dan teks. Ini adalah ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.